tarpai maaf oloroho ito muli tuang rade duru haki menjaloro hami iya semacai sona aki lalaki hasian tiup mata aku buat itu tulang bumi bawa tuau hasian bawa tuau panggil ami hasian olo aku roi lulu aku roi hasian asatu sorako asatu hoto ito dilambuki suara ito naupasita suara ito naupangiro hola no mariho hola komariau hasian marsia jua kita unang marsira kita hasian rade doang rade duru haki menjaloro hami iya semacai sona aki lalaki hasian tiup mata aku buat itu tulang bumi bawa tuau hasian bawa tuau panggil ami hasian olo aku roi lulu aku roi hasian asatu sorako asatu hoto ito dilambuki suara ito naupasita suara ito naupangiro hola no mariho hola komariau hasian marsia jua kita unang marsira kita hasian rade satu hoto itu dilambuki suara itu naupasita suara itu naupangiro mula tembang di desa Luna. Ya murah cari udulan. Ya rina udulan di kano. Roha mengaro potong aja guna. Naik mabu majaro patu-patu mal bagason jurun itu ata. Saya batu ata tong mengalir kacul pikiran. Dilihat kami na suburu wihi nika dia kan mengulau nadat awata-awata. Senare peraja nami raja ulah-ulah naga. Itu dia. Panami tua muna. Tangan turun muna. Mas marone raja itu. Murah tema wasatan.
Ya, sibuk kami, permen namin, utang jauh namin. Orang dapat lihat dohot pagori ni namangolo na marsiwahugay kita. Molope sama padok ni nama tuai ni 90 siwen nalas tamuka patutoro siwen naholas nunga hujalohan ang diat mahujulan ni Aryo di keluarga sinada sarang inadomu ni keperjana kota perkebar tuturono gawe manian sama padok ni nama tuai ania mau pagawe na tinawot-awot harita magabi keluarga besar sinaga saragi arang gatakas damar simololoan jadi songonima alau ngamar simuhai hita matuai naudi hari na kami huton tubuh ma akabuha-buhani naudi kita jadi takas wutuhami ala nyona nak muno siap pudar do berarti ngagok bohong anno nalahu bebesa ang kiyama yung baso alaw masya pudap wari na mangyun alaw masikop man na sokotiya may hapulo si bato alay tutung man na sa sumak roma na dinggan tuyulan dari di keluarga di atas bagasari apa na yung baso las marohanami asa idia bolumuna pasahat tabi asa tugong parumemon Suma si Matuan. o ino atau morosongoni namui mo parumemon Tarik kerja dulu. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future
When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, or barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Maita matamiang tomat dari bata. Di bagasan keluarnya mado anak dotor di perbandingan. Amin. Tuhan di bata amanah amin amarah bangsa di Banua Kijang. Mau lihat seluruh masyarakat itu ada apa? Secara dingin di basah. Diringin di tengah-tengah poro udah habis dari masyarakat satu orang bergerak. Kopi di bagasan itu. Naik orang nama Amin gereja, karena mahal tempat permasalahannya masih masih mulia. Baru itu Amin berdoa. Jom mau mulai mau masuk mengiringi di tangan-tangan kamu. Kalau mana mau ada dalam korban satu satunya mangga pada kami dan mau berbuat Tuhan dosa doa bagi doa kau. Saya sama mulu dosa nabi nak udah ini. Asayasa ni roto adu pamu magaro masupas pasato Tuhan. Omay dahil Panginoon namin Tuhan, marhite Kristus Tuhan namin. Amen. Di bagasan kornya amado anak doto di pergantian. Amen. Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini, Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta
terkasih, khususnya kedua pengantin, kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Marlen Francisco Saragida Buke dan Haryati Borusinaga. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Sekarang kami serahkan kepada wakil keluarga untuk menyampaikan maksud dan tujuan perayaan kita. Sama-sama tulang, sama-sama itu. Sama-sama. Pastor yang terhormat, seluruh keluarga Saragi dan Sinaga hendak mengantarkan kedua pengantin memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Maka marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Urutannya nanti petugas liturgi, pastor, kemudian pengantin, lalu diikuti keluarga dan hadirin sekalian. Marilah kita berarah ke gereja. Berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. On this wonderful day, wonderful day, He has made. Bahagialah tiap rumah tangga yang menerima Dikau ya Tuhan. Engkau sahabat yang paling setia, tamu yang paling dimuliakan. Setiap hati girang menyambutmu, mata memandangmu penuh seri. Setiap bibir bertanya padamu, mana perintah yang Engkau beri. Bahagialah tiap rumah tangga yang hidup dalam doa yang takut, yang mengarahkan seluruh anggotanya di dalam kasih dan lindunganmu. Dikaulah dekat denganmu, Dikau menjadi kawan yang erat. Mereka saling mendengar firman-Mu, giat melakukan perintah-Mu. Saudara,
saudari terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan ini bersama anak kita, saudara kita, saudari kita yang hari ini akan menerima sakramen perkawinan. Bagi mereka berdua, Saragi dan Boru Sinaga ini, hari ini menjadi hari yang sangat istimewa. Nanti mereka akan berjanji di hadapan Tuhan sehidup semati. Kita juga akan merenungkan firman Tuhan tentang apa dan bagaimana sebuah perkawinan dalam gereja Katolik. Maka saudara dan saudari terkasih, marilah mengenang baptisan. Dengannya kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru sebagai putra dan putri dalam Kristus. Marilah dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima agar kita tetap setia pada cinta kasih. Bapa, dalam baptisan putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kita jawab bersama-sama, kami memuji dan bersyukur kepadamu, Kristus Yesus, dari lambungmu yang terbuka pada salib. Engkau telah melahirkan gereja, mempelaimu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Marlen Francisco Saragi dan Haryati Boru Sinaga bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan Roh-Mu. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami, dan berikanlah kepada Francisco dan Haryati hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengudusan mereka, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi.
Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan, kita duduk. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Efesus. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Dan merendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah
menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Umat kami undang berdiri. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dipersilahkan duduk. Barangkali mudum manuk. Maka pada awal ini saya mau menyampaikan, mungkin di antara kita ada yang mengantuk dan bahkan maunya tidurlah. Ya sudahlah, bolehlah tidur pada waktu saya berkhotbah ini. Ini bukan sindiran, sama sekali bukan. Karena saya sampai sekarang yakin kalau orang bisa tidur, itu sesungguhnya hatinya lagi damai, nyaman, tidak gelisah. Para anak ini dalam beberapa hari terakhir sulit tidur. Mengapa? Buah ada nepes tahun naik. Jadi dengan 2 hari buah ke keluarga. Gelisah membuat sulit tidur. Maka kalau Bapak Ibu tertidur di gereja ini waktu saya berkhotbah, itu berarti hatimu telah damai mendengar kata-kataku. Dan itu tujuan saya berkhotbah sudah tercapai. Tetapi jangan terus tidur. Apalagi nanti waktu kolekte, janganlah tidur. Mengapa tak boleh tidur waktu kolekte? Dalam benakmu mau mengambil 2.000, tercabut 50.000, rugi kalian nanti. Jadi selama pastor berkhotbah boleh tidur, tetapi sesudah itu langsung bangun. Jangan terus tertidur. Apa yang terjadi seandainya anggur dalam pesta perkawinan di Kana yang dalam Injil hari ini diperdengarkan kepada kita? Apa yang terjadi seandainya anggur? Tahu kan kisahnya ini? Jadi ada sebuah pesta di Kana. Pesta apa? Pesta perkawinan. Lalu dalam pesta perkawinan tersedia anggur. Kemudian dalam proses perjalanan pesta rupanya anggur habis. Pada waktu itu Yesus, murid-muridnya, Maria hadir juga di situ. Maka Maria datang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur katanya. Lalu Yesus berkata, mau apa engkau dari aku? Saatku belum tiba. Tetapi Maria mengatakan kepada parhobas, kepada pelayan-pelayan, manangahan non didokku Yesus, ulahomma. Benar, Yesus mengatakan ambillah air katanya. Cedoklah ke tempayan atau ke tempatnya. Kemudian bawalah ke pemimpin pesta. Singkat cerita, air yang tadi itu berubah menjadi anggur. Anggur, saudara-saudari, dalam budaya Yahudi kurang lebih sarupa sama kedudukannya dengan sasang dalam adat Batak Toba. Kalau orang Batak Toba berpesta harus ada sasang. Kan begitu kan? Kalau sasangnya kurang, si holik do parpestai katanya. Kalau sasangnya terlalu banyak garam atau kurang garam, dangdenggan parhobas ni parpestai. Kalau sasangnya kurang enak, macam-macam akan muncul ungut-ungut. Pada pesta perkawinan di Kana itu pun tadi, yang kita dengarkan tadi, hal yang sama terjadi. Kalau kehabisan anggur yang punya tuan rumah, yang punya pesta, orang akan bersungut-sungut, pesta akan bubar, orang akan saling menyalahkan, tuan rumah mungkin akan menyalahkan pelayan-pelayan, pelayan-pelayan mungkin akan menyalahkan tuan rumah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi?
pesta tidak jadi bubar. Anggur walaupun sudah mau habis, tetapi tidak jadi habis. Mengapa? Jawabannya, karena dalam pesta itu diundang Maria, diundang Yesus, diundang murid-muridnya. Bunda Maria lah yang mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesuslah yang mengatakan kepada pelayan-pelayan, cedoklah air, masukkan ke tongnya, ke tempatnya, dan bawalah ke pemimpin pesta. Maka jawabannya, pesta di Kana dengan bahan-bahan anggur tidak jadi bubar. Jawabannya karena Yesus, Maria hadir dalam pesta tersebut. Jadi apa hubungannya dengan perkawinan si Marlene Francisco Saragi dengan Haryati Borusinaga ini? Hubungannya ialah apa yang sedang kalian mulai pada hari ini itu adalah sebuah pesta. Bukan pesta nanti ya di Wisma Pembangunan ya teh, di mana? Bukan maksud saya pesta itu. Tetapi sebuah keluarga Pardonga Saripeon itu sebuah pesta. Pesta bukan soal maksud saya nanti di Wisma, bukan. Tapi keluarga ini, membangun keluarga itu berarti berpesta. Dalam tanda kutip. Maka mulai hari ini si Haryati, si Marlene Francisco itu memulai pesta. Ingat, pesta bukan soal ada nanti dalihan atau hutan, tidak. Tapi keluarga, suami, istri, dan anak-anak yang akan diberikan Tuhan, itu adalah sebuah pesta. Maka, sebagaimana dalam perkawinan di Kana, dalam pesta di Kana, bisa kehabisan anggur, dan kalau kehabisan anggur, pesta akan bubar. Maka diingatkan di awal ini, pestamu juga Marlene dan Haryati, keluargamu, bisa juga kehabisan anggur. Nah, kan begitu. Anggur apa? Bukan anggur tua dan anggur pigor yang di kedai itu, bukan. Anggur cinta. Marlene tahu tanggal lahir Haryati Borusinaga ini? Enggak ada mic ya? Mic terpisah. Bulan Oktober 1988 Pastor. Pas itu Haryati? Benar itu? Ya benar Pastor. Andaikan pun tak benar, tak mungkin kupermalukan dia di gereja ini. Haryati, tahu tanggal lahir Marlene? Saya tadi udah lihat berkasnya ya, jangan dibodoh-bodohi. Tanggal berapa? 11 Mei, Pastor. Tahun? Baik. Benar, kedua mempelai ini saling mengetahui tanggal lahir. Sengaja saya tanya tanggal lahir ini karena pernah kejadian ketika sebelum menikah terjadi 3 kali ulang tahun dalam 1 tahun. Supaya ada alasan jumpa. Tetapi sesudah menikah berkeluarga, sekalipun tak pernah ulang tahun dalam 10 tahun. Pak Sidabuke, ibu toh hamu depe tanggal lahir ni inata, ini do amat Sidabuke. Tahu Pak ya? Tidak ya? Inang Borusi Tanggang, tahu tanggal lahir Amat Sinaga? Tahu ya? Tanggal 3. Pas doyamang. Dua situasi ini barangkali gambaran kita semua. Saya tidak mau menyalahkan Pak Sidabuke, tidak. Tetapi ada barangkali di sini yang tidak tahu tanggal lahir istrinya
dan tidak tahu tanggal lahir suaminya, sebaliknya. Tetapi ada juga yang tahu tanggal lahir istri dan tanggal lahir suaminya. Maka tugas pertama kalian nanti yang ikut dalam perayaan ini, marsi bereng tanggal lahir istri nabe, suami nabe, minta KTP-nya. Saya sudah pulang nanti dari Wisma ya, tak usah nanti di Wisma. Adi jo KTP mi tanggal 3 do tubuh, tak usah. Nantilah saya sudah pulang dari Wisma, masing-masing istri meminta KTP suami dan masing-masing suami meminta KTP istri. Melihat tanggal lahirnya, kemudian pada harinya merayakan. Kalau dokter sudah melarangmu makan kue tar, buatlah semangka ulang tahun. Jadi bukan potong kuenya, bukan seperti itu lagi. Jadi seperti apa? Potong semangka, potong semangka. Mengapa saya katakan ini? Sangat sederhana. Bagaimana kita mau sehidup semati, kita janjikan di depan gereja, di depan Tuhan, kalau tanggal lahir yang paling dekat dengan dia pun tak tahu. Kan begitu. Mau sehidup semati, senasib sepenanggungan. Rak udur tu dolok, rak udur tu toruan. Nah, bagaimana mau itu bisa kalau hal yang paling sederhana tidak kita ketahui. Tak usah terlalu. Kami panggil saksi untuk berdiri juga. Saksi dari laki-laki, saksi dari perempuan. Saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Dan untuk kedua pengantin Marlene Francisco dan Haryati, kalian telah datang ke gereja ini untuk meneguhkan perkawinan kalian. Maka sebelum perkawinan kalian berdua diteguhkan, saya mau bertanya. Marlene Francisco Saragi Dabuke dan Haryati Boru Sinaga, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia.
Maka sekarang kita sampai pada kesepakatan perkawinan. Saya Marlen Prasuko Saragi memilih engkau, Haryati Sinaga, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Haryati Sinaga, engkau Marlen Francisco Saragi sebagai suami saya. Saya berjanji akan tetap setia dan mengabdi kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Memberkati kedua cincin ini yang akan kalian serahkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini karena cintaku dan setiaku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marlen Francisco Saragi, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kasihku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mohon berkat Tuhan atas kitab suci dan barang deposi ini. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu, dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marlen dan Haryati, terimalah kitab suci ini, salib, rosario sebagai bekal dalam keluargamu. Terima kasih. Ini Bapa yang Maha Baik, kami mohon juga berkat-Mu bagi tanda-tanda dan simbol budaya ini. Semoga dengan Boras Sibirnitodi ini, keluarga yang baru makin teguh dalam membangun keluarganya, dan dengan ulos ini mereka semakin dipererat dalam kesatuan hidup jasmani dan rohani. Berkatilah juga seluruh keluarga yang akan menggunakan simbol-simbol budaya ini untuk menandakan dukungan doa bagi keluarga yang baru, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Solu saya sahak matu gortian nunga sahat di patu pahamu di paujak kamu sada keluarga nai baru. Saya sauk mahamu sahat tu partorasan, sahat tu panggabean.
Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini dibaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga acara adat yang akan dilangsungkan pada hari ini berlangsung dengan baik. Berkati semua orang yang hadir, berkati mereka juga saat pulang ke tempat masing-masing. Semoga perayaan acara adat ini semakin meneguhkan janji perkawinan, janji pernikahan kedua mempelai ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Utuslah roh cintamu atas Marlen dan Haryati yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Kami umat-Mu ya Tuhan, datang menghadap padamu, membawa persembahan hasil usaha umat-Mu. Kekurangan, kelemahan kami terimalah ya Tuhan. Sukacita bahagia kami serahkan padamu. Kami persembahkan diri kehadapan-Mu ya Tuhan. Jiwa dan raga kami serahkan padamu. Kebebasan dan kehendak kami